Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 3, subtema ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, di subtema yang ketiga, pembelajaran 3 dan 4 ini, kalian akan mempelajari berbagai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau di cover ini ya, ada baju adat, ada tarian daerah, dan ada berbagai macam bentuk rumah tradisional yang ada di Indonesia. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan menggali informasi dari sebuah bacaan, kalian harus dapat menjelaskan apa itu pembangunan sosial budaya. Kemudian, dengan mencermati informasi yang menceritakan beragam aktivitas, kalian harus dapat menyebutkan kenyataan ya atau penerapan Bhinneka Tunggal Ika dan menyebutkan tentang pentingnya nilai kebersamaan. Yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyebutkan manfaat keragaman dalam pembangunan sosial dan budaya di Indonesia. Mari anak-anak, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air ya, atau disingkat P3A pada halaman 95 sampai 96 buku paket kalian ya. Nah, sembari kalian membaca, kalian bisa pause video ini dulu. Pause video ini sekarang. Sudah selesai anak-anak membacanya? Kita akan membahas keragaman yang ada dalam bacaan Perkumpulan Petani Pengguna Air. Nah, contohnya di nomor 1, organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik atau khusus ya anak-anak di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, ini Pak Guru yang menuliskan ya, nanti kalian bisa menulisnya di buku tulis tematik kalian. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan sesuai dengan pengalaman orang lain atau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, organisasi P3A menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Apabila tulisan di sini kurang jelas ya untuk yang nomor 1 anak-anak, kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 96. Nah, kalian bisa pause video ini dulu, kemudian bahasan yang sudah kita bahas kalian tulis ya di buku tematik kalian. Nah, sembari kalian menulis, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai mencatatnya anak-anak? Nah, kemudian ini kalian ditanya nih, bagaimana pendapatmu? Hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat dari sebuah pembangunan sosial budaya? Nah, tentunya pada bacaan P3A tadi ya, maka jawabannya adalah masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri, serta masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan. Nah, jadi dengan kegiatan pembangunan sosial dan budaya itu membawa kemajuan anak-anak, entah itu menambah skill untuk bertani ya, atau berbagai keterampilan yang bisa digunakan dalam memajukan usahanya atau usaha kita, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak. Silahkan anak-anak, kalian buka buku paket kalian di halaman 100.
Kemudian kalian baca bacaan yang ada di buku kalian sampai di halaman 101 ya. Nah, selagi kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya, kalian membaca tentang sanggar tari. Nah, di sini ada berbagai macam gambar anak-anak tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, nanti silahkan kalian catat ini ya, contoh keragamannya di buku tulis tematik kalian. Nah, contoh keragaman sosial budaya yang pertama ada bahasa daerah. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kemudian tradisi daerah. Ini yang kemarin Pak Guru jelaskan ya. Ada mitoni, kemudian ada midak atau tidak siti, kemudian ada rosulan dari Gunung Kidul. Nah, yang ketiga ada tari daerah. Tentu kalian tahu ya berbagai tari daerah ya, seperti tari bundan, tari piring, kemudian tari lilin. Nah, yang keempat ada pakaian adat. Yang kelima ada rumah adat yang gambarnya beberapa bisa kalian saksikan pada slide ya. Kemudian ada alat musik daerah seperti gamelan, sasando. Nah, sasando itu dari Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada angklung dari Jawa Barat. Kemudian yang ketujuh ada lagu daerah. Banyak sekali ya. Contoh kalau yang dari Jawa Tengah ada gundul-gundul pacul, kemudian ada ilir-ilir. Nah, kemudian yang terakhir ada makanan khas daerah. Contohnya nih, misalkan dari Jogja ada gudeg, dari Semarang ada lumpia. Kemudian berbagai macam makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Tentu kalian tahu ya. Nah, selagi kalian mencatat, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sekarang anak-anak, coba kalian buka buku paket kalian di halaman 105. Di sana ada percakapan Lani dan Siti. Kemudian ada informasi tentang pentingnya asupan air putih bagi tubuh. Nah, supaya kalian lebih sehat, tahu banyak, kalian harus baca dengan teliti ya. Sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya membacanya? Nah, ini ada beberapa soal anak-anak yang dapat kalian kerjakan untuk melatih pemahaman kalian. Silahkan kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab di buku tulis tematik kalian. Sembari kalian mengerjakan, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin berpesan nih, jaga kesehatan dan konsentrasi, minum cukup air putih setiap hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.